nge-zoom jilbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cile. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman ala Rasulillah Yo, la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi semua suara. Siapa yang masih ribut suara di-off-kan, tolong di-off-kan. Materi ini bisa sampai dengan baik. Silakan di-off-kan suaranya. Perhatikan dan ikuti saja nanti. Untuk materi ke-7, nah ini kita langsung masuk pada poin yang tadi belum tersampaikan di dalam webinar, yaitu hukum mad. Sudah muncul ya, saya pikir seharusnya sudah muncul layar buku yang saya tampilkan di sini. Baik. Hukum sudah, Pak. Mad ini secara bahasa dia berarti panjang. Jadi kalau bahasa gampangnya baca mad ini adalah mempelajari bagaimana cara membaca bacaan panjang atau bacaan pendek yang ada dalam Al-Quran. Mad ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mad tabi'i, ada yang disebut dengan mad far'i. Mad tabi'i atau mad asli adalah memanjangkan suara sekitar 1 alif atau 2 harokat saat terdapat huruf alif yang didahului oleh huruf berharokat fathah, ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat kasrah, dan waw sukun yang didahului oleh huruf berharokat dhammah. Huruf mad tabi'i ini hanya 3 saja, alif, ya sukun, dan waw sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya begini. Fi butuniha, fi butuniha. Ini ada ya sukun. Sebelum ya sukun ini ada huruf fa berharokat kasroh. Fi. Nah ini bacaan fi itu yang disebut dengan mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat. Fi butu. Sebelum waw sukun ada fa berharokat dhammah. Dibaca panjang dia. Butu. Lalu niha. Setelah di huruf ha berharokat fathah ini ada alif. Ini yang membuat dia dibaca panjang ha. Jadi fi buku niha, fi ha. Nah, ini yang dimaksud dengan mad tabi'i. Dibaca panjang 1 alif 2 harokat. Disebut mad tabi'i atau mad asli karena ini menjadi mad pokok atau bacaan panjang pokok yang ada dalam Al-Quran. Nanti bacaan-bacaan panjang yang lainnya itu adalah penjabaran. Merupakan penjabaran dari mad tabi'i. Jadi bacaan panjang mad yang lainnya hanyalah penjabaran dari mad tabi'i. Baik. Saya lanjutkan. Nah, bacaan panjang mad tabi'i atau mad asli tadi, kemudian jika bertemu dengan sebab-sebab yang lain, baik itu karena bertemu dengan hamzah dan 1 kalimat maupun 2 kalimat, bertemu dengan sukun atau bertemu dengan tasydid, nanti itu yang akan kemudian merubah panjang daripada mad tabi'i ini menjadi mad-mad yang lainnya, bacaan panjang yang lainnya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan mad far'i, yang berarti far'un itu artinya cabang. Jadi dalam secara istilah mad far'i ini berarti bacaan mad tabi'i yang bertemu dengan huruf-huruf yang lain, sehingga penamaan far'un cabang itu berarti cabang daripada mad tabi'i. Nah, mad far'i ini kemudian dibagi menjadi 13. Pertama namanya mad wajib muttasil, 2 mad jaiz munfasil, 3 mad lazim mustaqqal kalimi, 4 mad badal, 5 mad lazim mukhaffaf kalimi, 6 mad lazim harfi, 7 mad lazim mukhaffaf harfi, 8 mad arid lis-sukun, 9 mad iwad, 10 mad tamkin, 11 mad lin, 12 mad silah, 13 mad farah. Nah, ini 13 macam bacaan mad yang ada dalam Al-Quran yang merupakan pengembangan daripada mad asli tadi. Jadi kita mulai pembahasan dari mad yang pertama, mad far'i yang pertama, yaitu mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib berarti harus, muttasil artinya bersambung.
secara istilah mad wajib muttasil ini adalah bertemunya bacaan panjang yang terjadi karena bertemunya mad tabi'i dengan huruf hamzah. Ini namanya huruf hamzah nih, perhatikan. Ini huruf hamzah. Bertemunya mad tabi'i dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat, 5 ketukan. Seperti yang sudah saya sampaikan di webinar, 5 ketukan. Contohnya kita temukan dalam Al-Quran lafaz-lafaz berikut ini yang merupakan mad wajib muttasil. Contoh, ulaika. Cara membacanya, ulaika. La dipanjangkan 5 harokat. Ciri utamanya ada tanda layar di atas dan ada hamzah di depannya. Ini hamzah kecil. Silakan coba diikuti sama-sama. Ulaika. Baca. Ulaika. Kemudian contoh yang kedua as-sufaha. Lihat ini mad tabi'i. Fathah diikuti alif mad tabi'i. Di depannya ada hamzah. Jadi dia mad wajib muttasil. Hingga dibaca as-sufaha. As-sufaha. Panjang 5 harokat. Begitu juga kalimat sawa. Ini wa fathah, di depannya alif. Ini mad tabi'i wa. Lalu di depannya ketemu lagi dengan hamzah. Jadi panjang dia mad wajib muttasil menjadi 5 harokat. Sehingga membacanya sawaun alaihim. Baca sama-sama. Jadi dia cara membaca daripada mad wajib muttasil. Yang kedua, mad jaiz munfasil itu mirip dengan mad wajib muttasil. Bedanya, mad jaiz itu berarti boleh. Mad panjang jaiz boleh. Munfasil artinya terpisah. Yang dimaksud dengan mad jaiz adalah bacaan panjang yang terjadi karena bertemunya mad tabi'i dengan huruf alif dalam 2 kalimat yang berbeda. Jadi kalau tadi mad wajib ya mad tabi'i yang bertemu dengan mad tabi'i yang bertemu dengan mad yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah, sedangkan mad jaiz ini mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat yang berbeda. Berapa panjangnya? Boleh pilih 2,5 alif 5 harokat atau 2 alif 4 harokat atau 1 alif 2 harokat. Boleh pilih. Tapi ketika sudah memilih membaca panjang 5 harokat, maka sampai selesai kita baca Quran tuh bacanya yang panjang semua, jangan variasi. Pendek. Nah, contoh kalimat mad jaiz munfasil, ala innahum yatla. Panjang seperti ini, innya dalam kalimat yang terpisah. Nah, huruf alifnya ini ada terpisah dengan la yang tadinya panjang. Ala, a-nya di sini terpisah. Nah, karena terpisah seperti ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Boleh baca 2, boleh baca 5, boleh baca 4. Pilih salah satu, baca yang itu. Kita harokat. Ala innahum. Oke, baca sama-sama. Ala innahum. Sama, baca. Ala innahum amanu. Nah, panjang 5 harokat. Kama amanu. Kama amana. Qalu depannya ada qalu, baca. Qalu baik, ulangi sekali. Qalu amanna, baca. Qalu amanna. Baik. Mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim berarti tetap. Musaqqal artinya berat. Kalimi artinya kalimat atau perkataan, ucapan. Mad lazim musaqqal kalimi maksudnya adalah bacaan panjang yang terjadi karena bertemunya mad tabi'i dengan huruf tabi'i. Hanya mad tabi'i tadi harus dipahami dulu.
fathah diikuti alif, dhammah diikuti waw sukun, kasroh diikuti ya sukun, bertemu dengan tasdid, huruf yang bertasdid. Baca panjang, harus dibaca panjang 6 harokat. Jadi kemarin pas ada yang 6 harokat. Kapan dibaca 6? Ketika terjadi kondisi seperti ini. Ada ini ada huruf yang bertanda layar, di depannya ada huruf bertasdid, bertanda tasdid. Maka dibaca panjang 6 harokat. Saya berikan contoh 6 harokat. Waladdallina. Baca. Waladdallina. Kalimat dod ini yang baca panjang. Ini yang disebut dengan mad lazim mustaqal kalimi. Contoh yang lain, wa ma min dabbatin, wa ma min dabbatin, dabbatin, da. Nah ini da mad tabi'i, di depan da ini membuat dia berubah dari mad tabi'i menjadi mad lazim mustaqal. Dabbah. Oke, sama-sama baca. Wa ma min dabbah. Baik. Mad keempat. Saya singkat-singkat saja nih ya, nanti didiskusikan. Mad badal. Mad badal ini berarti pengganti. Yang disebut dengan mad badal secara istilah, bacaan panjang yang terjadi karena bertemunya dua buah dalam satu kalimat, sehingga hamzah dalam satu kalimat ditukar dengan huruf mad tabi'i yang bersesuaian dengan harokat hamzah yang pertama. Kalau harokat hamzah yang pertama itu kasrah, maka hamzah yang kedua diganti ya sukun. Kalau harokat hamzah yang pertama itu fathah, maka hamzah yang kedua diganti waw. Kalau harokat fathah alif dhammah, maka harokat hamzah yang kedua diganti waw. Hamzah yang kedua diganti waw sukun. Baik, sekarang kita lihat contoh saja. Panjang alif atau 2 harokat tidak boleh terlalu panjang. Amanu. Itu nih. Nah, ini ada asal kata yang berbeda. Nah, saya kasih contoh. Kita kan asal katanya. Baik, sebentar. Saya kasih contoh sebentar. Memberikan pemahaman yang lebih tepat. Nah, ini silakan diperhatikan cara asal kata amanu utia imanan. Nah, contoh. Utia imanan. Sudah tampil di layarnya ya. Oke. Nah, baik. Asal dari kata amanu adalah alif manu. Manu. Sudah kelihatan di sana di layarnya? Oke. Ini alif asal manu. Ya. Kecil tapi Pak. Bisa diperbesar itu. Di zoom aja. Lihat. Nah, ini lafaz manu. Asal dari kalimat manu. Ya, Pak, udah. Adalah manu. Ini yang dimaksud dengan pertemuan 2 hamzah dalam mad badal. Hamzah yang pertama, hamzah yang kedua. Sudah paham sampai sini? Hamzah pertama hamzah yang kedua sukun lalu manu, manu. Nah, orang Arab berat mengucapkan manu sehingga terjadi yang disebut dengan mad badal. Bagaimana caranya? Hamzah yang kedua ini dibuang, yang sukun. Ini dibuang sehingga tulisannya menjadi amanu. Manu. Nah, seperti ini tulisannya. Kemudian yang tadi dibuang ini bukan diambil kembali dalam wujud huruf mad. Diberikan dia tanda panjang.
Jadi diberikan dia tanda panjang untuk menggantikan hamzah yang tadi dibuang. Sehingga diberikan tanda panjang seperti ini. Dua. Tepuk dua. Nah, jadi begitu. Tulisannya menjadi amanu. Aman. Manu. Asalnya amanu menjadi aman. Kenapa diberikan alif tanda panjangnya? Karena mengikuti harokat hamzah yang pertama. Kalau dia fathah, diganti hamzah yang dibuang tadi dengan alif pendek seperti ini. Alif yang menunjukkan pemat. Jadi amanu. Amanu menjadi amanu. Amanu dibadal, ditukar. A-nya menjadi amanu menjadi amanu. Nah, ini disebut dengan mad badal. Dibaca panjang, dia 2 harokat. Sampai sini jelas? Jelas? Begitu pula dalam contoh yang lain, misalkan kalimat imanan. Kalimat imanan. Imanan. I'manan. Kalimat imana. Nah, ini kalimat imana. Imana asalnya adalah imana. Imana. Kemudian orang Arab itu berat mengucapkan imana. Maka dibuanglah hamzah yang kedua ini yang kedua yang sukun. Ini kan sudah bertemu 2 hamzah. Imana. Bertemu 2 hamzah. Maka hamzah yang sini, yang kedua ini sekarang diganti, dibuang. Menjadi bacaannya menjadi imana. Oke, ini kita hapus. Nanti imana. Contoh. Imana. Menjadi imana. Ini kita buang. Imana. Imana. Nah, yang tadi hamzah sudah dibuang tadi, bukan dibuang percuma, tetapi dibadal, diganti dia. Untuk memudahkan pengucapan imana, diganti dia hamzah yang dibuang tadi mengikuti harokat hamzah yang pertama. Harokatnya apa ini hamzah yang pertama? Kasroh. Untuk memudahkan pengucapan, karena dia harokatnya kasroh, maka untuk hamzah yang tadi sudah dibuang diganti dengan huruf ya, hingga berubah imana menjadi imana. Imana menjadi imana. Disebut dengan mad badal. Hamzah diganti, dibadal dengan huruf lain yang sama dengan harokat hamzah yang pertama. Hamzah kedua diganti dengan huruf lain, huruf mad yang harokat yang sama dengan harokat hamzah yang pertama. Baik, sampai sini jelas? Nah, itu yang dimaksud dengan, nah ini jadi lafaz kata amanu itu begitu prosesnya sehingga dia menjadi mad badal. Amanu, utia, asalnya uktia menjadi utia, itu nih asalnya itu nih menjadi itu nih, disebut mad badal. Oke, saya baca. Bacanya gampang, hanya 2 harokat. Perhatikan dan ikuti. Amanu, baca. Amanu. Utia, baca. Utia. Itu nih. Itu nih. Paham ya? Sudah dipahami mad badal? Insya Allah paham, Pak. Okay. Mad lazim yang kelima, mad lazim mukhaffaf. Mad lazim artinya tetap, mukhaffaf artinya ringan. Kali ini adalah perkataan atau ucapan. Mad lazim mukhaffaf kalimi adalah bacaan panjang yang terjadi karena pertemuan huruf mad badal, mad yang sudah diganti, dengan huruf sukun. Dengan huruf sukun. Mad badal seperti yang tadi sudah saya contohkan.
Mad badal yang tadi sudah saya jelaskan cara mengucapkannya itu bertemu dengan huruf lain. Baik. Sekarang kita lanjut. Contohnya dia mad lazim mukhaffaf kalim ini harus dibaca 6 harokat. Baik, contoh cara membacanya perhatikan. Ini al-an ini asalnya al-an. A-nya dibaca panjang karena sudah diganti dalam proses badal seperti dalam contoh mad badal yang saya ceritakan tadi, yang saya contohkan tadi. Sehingga ketika mad badal a tadi yang asalnya aa bertemu dengan sukun dalam lam ini menjadi mad lazim mukhaffaf kalimi yang wajib dibaca panjang 6 harokat. Contoh cara membacanya perhatikan, ingin diikuti. Al-ana wa qad asaita qablu. Saya ulangi, ini dia. Yang ini mad badal, mad lazim mukhaffaf kaliminya. Mad badal bertemu dengan sukun. Panjang dulu a-nya 6 harokat. Al-ana wa qad asaita qablu. Coba baca. Al-ana wa qad asaita qablu. Panjang baik. Bisa dipahami? Bisa. Insyaallah. Sekarang lanjut mad yang nomor 6. Mad lazim musbah harfi. Ini contoh, ini istilah yang kita berikan untuk fawathihus suwar, mafatihus suwar yang sudah diajarkan di bab ke-6 tadi. Bab ke-6. Mad lazim artinya tetap, musbah artinya kenyang, penuh, harfi artinya huruf. Mad lazim musbah harfi ini apa? Bacaan panjang 3 alif yang melekat pada huruf yang terdapat pada permulaan surah Al-Quran. Jumlahnya ada 8. Naqoso asalukum nun qaf shad ain sin lam kaf mim. Dibaca panjang 6 harokat. Nah, coba ikuti saya ya. Saya contohkan, diikuti. Kaf ha ya ain shad. Baca. Kaf begitu juga contoh yang ini. Kami baca hamim baik, itu contoh harfi. Yang ketujuh tadi dibaca 8. Yang ketujuh ini kumpulan huruf Al-Quran. Mad lazim mukhaffaf harfi. Baik, kita masuk ke poin ke-7 sekarang. Kita masuk ke poin ke-7. Sudah. Nanti dicoba. Kita fokus ke bab ke-7, ke poin ke-7. Mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi. Baik, karena waktunya singkat, silakan fokus ke sini. Mad lazim artinya tetap atau biasanya. Sedangkan mukhaffaf artinya ringan, harfi artinya huruf. Yang dimaksud dengan mad lazim musbah harfi, bacaan panjang 1 alif atau 2 ketukan yang melekat pada huruf yang terdapat pada permulaan surah dalam Al-Quran. Hurufnya hanya ada 5. Hayyun tahura. Ha, ya, to, ha, ro. Ha, ya, to, ha, ro. Nah, ini kalau ada dalam Al-Quran huruf-huruf seperti ini dibaca panjang 2 alif saja. Seperti yang saya contohkan di bab 6. Oha, alif, lam, ro, yasin, ya pada yasin, dan sebagainya. Baik, terus yang ke-8 mad arid lis-sukun. Saya persingkat pembahasannya. Mad arid lis-sukun ini adalah istilah. Nanti cara praktek dan bacanya silahkan dilihat di bab kedua, bab ke-5. Tanda cara membaca waqaf dalam kaedah yang ada di sana. Ada, sudah saya jelaskan bagaimana cara membaca mad arid lis-sukun. Definisi operasionalnya apa?
Mad alif disukun adalah bacaan yang terbentuk dari mad tabi'i yang bertemu dengan huruf berharokat lalu dibaca sukun karena waqaf. Kalau kaidah dalam bab 4, bab 5 sudah saya masukkan, kalau ada huruf yang hidup di sebelumnya ada huruf waw atau ya sukun atau alif, kemudian akan dibaca waqaf, dibaca panjang, boleh pilih 1 alif, 2 ketukan, 2 alif, 4 ketukan, atau 3 alif, 6 ketukan. Sehingga boleh membaca yash'uruna, dibaca yash'urun, atau yash'urun, atau yash'urun, 2 ketukan. Al-Furqanu dibaca Al-Furqan. Boleh dibaca Al-Furqan, 4 ketukan. Boleh dibaca Al-Furqan, 2 ketukan. Al-Furqan, 2 ketukan. 9 mad iwad. Mad iwad berasal dari Enggak jumlah. Kan tadi kan berarti mengganti. Baik. Mad iwad berarti mengganti. Kebetulan yang baca tadi itu mentornya kami, jadi dia melanjutkan dia bantu. Itu di off-kan suaranya. Bahaya kalau itu dosen itu banyak nanya. Iya banyak nanya dan nanti yang mau banyak itu jangan. Iya tadi. Siapa Yang ini ngomong ribut? dari pertama buka mati sudah Tumu, anmu tumu. Coba Ribut. dikatakan itu siapa temannya tuh? Tahu, Pak. Mengganggu. Baik, mad iwad artinya mengganti. Perubahan. Jadi yang dimaksud dengan mad iwad di sini bacaan panjang yang terjadi karena perubahan atau penggantian kalimat berharokah fathatain selain tak marbutoh. Ini juga sudah ada dalam cara baca waqaf di bab ke-5. Cuma ini istilahnya, dia dibaca 1 alif atau 2 harokat, disebut mad iwad. Contoh cara membacanya, contoh kasus nih apa? Contohnya illa kadiban. Ini ban. Ketika waqaf dibaca illa kadiba. Illa kadiban dibaca illa kadiba. Maka ban yang dirubah menjadi ba itu disebut dengan mad iwad. Sa'idan juruzan. Ketika waqaf dibaca sa'idan juruza. Zan yang berubah menjadi za. Mad iwad. Mad tamkin terakhir apa yang ke-10 mad tamkin adalah bacaan panjang yang terjadi karena ada huruf mad tabi'i ya sukun yang didahului oleh huruf ya yang tasdid dan berharokat kasroh, dibaca 1 alif atau 2 harokat. Contoh idza huyyi. Nah ini dia mad tamkin, ya bertasdid kasroh ketemu dengan ya sukun. Ya bertasdid kasroh bertemu dengan ya sukun. Huyyitum minan nabiyina. Nah ini dia dibaca panjang 2 harokat. Madlin. Madlin adalah bertemunya. Lin artinya lembut. Lin disebut dengan madlin jika bertemu huruf waw atau ya sukun yang berhadapan dengan huruf harokat dan dibaca waqaf. Dibaca panjang 6 alif atau 3 alif atau 6 harokat. Qauma ini waw sukun. Di depan berharokat fathah. Di depannya ada mim. Fir'auna. A ini berharokat fathah. Di depannya ada waw sukun. Di depan waw sukun ada nun berharokat. Ketika dibaca waqaf Fir'aun ini disebut dengan madlin sehingga membacanya qauma fir'aun. Nah, dibaca lembut aun panjang 6 harokat. Minal laili ya sukun sebelumnya ada fathah. Setelah ya-nya ada lam sukun, mau dibaca waqaf. Minal laili dibaca minal lail. Baik, yang ke-12 mad silah. Mad silah dibagi 2. Mad silah ini berarti penyambung. Silah berarti penyambung. Setiap hak dhamir yang berharokat dhammah atau kasroh yang dibaca panjang, dibagi 2 dia. Qasirah, bacaan hu dan hi dan hu. Nah, ini dia. Kalau kamu temukan dalam Al-Qur'an bihi innahu, ini disebut dengan mad silah qasirah. Kalau mad silah qasirah ini bertemu dengan alif lagi di depannya, berubah dia menjadi mad silah tabilah. Dibaca panjang 5 harokat. Lahu illa, bihi illa. Nah, ini. Jadi ha, hu dan hi yang dibaca panjang. Kalau tidak ada alifnya disebut qasirah, kalau ada alif di depannya disebut tawilah. Tandanya kalau dia tawilah ada tanda layar, kalau qasirah tidak ada tanda
Nah ya, ini cara mudahnya. Namanya apa? Mad silah. Mad silah qasirah atau mad silah tawilah. Yang terakhir mad faraq berarti farqun berarti pemisah. Mad faraq adalah bacaan panjang dalam Al-Qur'an yang disebabkan oleh bertemunya mad badal dengan huruf bertasydid. Mad badal dengan huruf bertasydid. Contohnya Qul Allahu adina lakum. Kata a, lafaz Allah ini asalnya dari kalimat Allah. A-nya kemudian berubah menjadi mad badal bertemu dengan lam yang bertasydid dibaca panjang 6 alif. Qul Allahu adina lakum. Allahu khairun amma yusyrikun. Ini juga asalnya Allah. Tapi AA dirubah menjadi A seperti dalam praktek mad badal yang tadi saya jelaskan, lalu bertemu dengan tasydid dalam huruf Allah dan lafaz Allah sehingga berubah menjadi mad faraq yang harus dibaca 6 harokat. Allah berubah menjadi Allah. Allahu khairun amma yusyrikun. Contoh seperti ini hanya sedikit dalam Al-Qur'an, bahkan mungkin hanya 2 ini saja dalam Al-Qur'an. Baik, nah demikian sudah selesai pembahasan tentang mad dalam bab ke-7 dari seluruh materi at-tanwir. Maka selanjutnya saya Ada yang ingin bertanya? nanti akan melakukan evaluasi penilaian kepada seluruh kelompok 12 angkatan 2019 2020 dan 2020 2021 dan kelompok 27. Nah, ini akan saya lakukan evaluasi teknis. Evaluasi kita nanti ujian bacaan satu persatu. Mungkin nanti menggunakan WA saja, WA video call supaya tidak terlalu memberatkan kuota. Bisa nanti 4 orang atau 2 orang satu kan. Nanti saya akan saya akan upload absen dan nilainya sehingga terasa demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.